Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan dari Tuhan selalu menyertai bagi umat-Nya yang setia mencari wajah-Nya dan sungguh-sungguh bersandar pada kekuatan Tuhan. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Renungan firman Tuhan dengan tema kehidupan di masa depan. Kita akan berdoa sebelum mengikuti renungan malam. Mari berdoa. Bapa Surgawi, malam ini kami datang mencari wajah-Mu. Kami merindukan kebenaran firman-Mu untuk menuntun dan menguatkan hati kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat dekat Tuhan, ayat firman Tuhan malam ini di 2 Korintus pasal 5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan bahwa tubuh kita adalah kemah tempat kediaman kita. Tubuh jasmani kita atau kemah ini bersifat sementara, lemah dan rapuh, dan suatu saat akan dibongkar. Makanya tidak mengherankan jika tubuh ini gampang lemah, gampang sakit, dan menderita. Tubuh begitu lemah sehingga tidak mampu bertahan lama dalam urusan usia, tidak dapat bertahan lama untuk urusan kekuatan dan kebugaran, serta bahkan untuk urusan kemampuan daya ingat tidak mampu bertahan lama. Jadi, tubuh tidak dapat diandalkan. Tubuh dapat menjadi sumber masalah. Oleh sebab itu, kita butuh kekuatan Tuhan untuk memberi kekuatan bagi tubuh atau fisik kita. Kita perlu mengandalkan Tuhan supaya tubuh ini mampu menopang untuk melakukan berbagai tanggung jawab yang mesti kita pikul. Dan memang suatu saat nanti tubuh ini seperti kemah akan dibongkar, akan dirobohkan, akan diruntuhkan. Kesadaran yang benar tentang tubuh kita yang bersifat sementara seperti ini akan membangun rasa tanggung jawab untuk merawat tubuh ini dengan benar dan menggunakan anggota tubuh kita untuk urusan-urusan yang benar juga. Kita harus terus menjaga diri supaya anggota tubuh kita dipergunakan untuk melayani Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk melayani dosa, bukan dipakai untuk memuaskan hawa nafsu kita. Alasannya adalah Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari kita tentang cara kita menggunakan anggota tubuh kita. Apakah dirawat dan dipergunakan untuk hal-hal yang mulia dan kekal, atau hanya dirusak dan dipergunakan untuk urusan-urusan yang fana dan tidak berguna. Selain itu, Tuhan mengingatkan kita bahwa kita juga memiliki kemah rohani. Tuhan menyediakan kemah surgawi kepada kita. Kemah surgawi yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tetapi dibuat oleh Tuhan sehingga bersifat kekal. Kemah surgawi yang lebih indah, lebih mulia, dan lebih megah daripada kemah jasmani, yaitu tubuh kita sendiri. Ketika kemah jasmani kita dibongkar, maka Tuhan telah menyediakan kemah surgawi sebagai tempat kediaman kita. Tuhan sudah menyediakan tubuh surgawi kepada kita. Tuhan telah memperlakukan hal yang baik dan indah bagi kita. Tubuh surgawi yang tidak
ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit, tidak rapuh, tetapi indah, kokoh, dan kekal. Oleh sebab itu, ketika kita merenung-renungkan tubuh surgawi yang Tuhan sediakan kepada kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menjadi rindu untuk segera menggunakan tubuh surgawi itu. Tubuh surgawi adalah tentang masa depan yang sudah Tuhan sediakan kepada kita. Namun, selagi kita menantikan menggunakan tubuh surgawi, Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita saat ini menjadi jaminan bahwa kita sopasti akan memiliki masa depan, sopasti akan menggunakan tubuh surgawi dari Tuhan. Untuk itulah, meskipun setiap anak Tuhan mesti melewati kesulitan, tantangan, dan penderitaan, tetapi tetap saja tabah menjalaninya, karena ada Roh Kudus yang menjadi jaminan, memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita, umat pilihan Tuhan. Marilah tetap kuat dalam Tuhan, tetap bersyukur kepadanya, tidak terikat dengan dunia yang fana ini, tetapi hati kita hanya terpikat kepada Tuhan yang sudah menyediakan kemah kediaman surgawi yang jauh lebih indah dan lebih nyaman, tidak sebanding dengan kenyamanan dan kesenangan yang sanggup diberikan oleh dunia. Saya berdoa untuk Anda agar tetap kuat dan juga tetap tabah, serta bersyukur serta bersukacita juga karena kemah kediaman surgawi yang sudah Tuhan sediakan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mensyukuri kebenaran firman Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan untuk tempat kediaman surgawi yang sudah Tuhan sediakan kepada kami. Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami selama kami masih berada di dunia ini. Tuhan, mampukan kami tetap setia dan hiburkanlah hati kami di masa-masa kami menantikan waktunya, di mana kemah tubuh kami dibongkar untuk masuk ke kediaman surgawi yang indah permai dan kekal itu. Terima kasih ya Tuhan, Bapa surgawi, sertai juga kami dengan berkat dan perlindungan Tuhan di saat kami beristirahat malam ini. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.